Haleluya, shalom kepada semua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Alasan yang berikutnya mengapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Saya menemukan bahwa Yesus adalah kasih Allah yang nyata. Artinya semua bentuk kasih Tuhan itu dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Melalui Yesus kita bisa melihat betapa besar, betapa agung, betapa mulianya kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Sekian banyak manusia adalah saya dan saudara. Saya yang berbicara pun orang yang berdosa. Tapi bersyukurnya lewat kasih Tuhan, kita yang berdosa Tuhan ampuni dan mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Tentu di dalam percaya, iman, bahkan kuasanya yang dahsyat bagi kita. Dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagian firman Allah hari ini menjadi sebuah perenungan buat kita semua setiap kali kita bisa merenungkan tentang kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dengar baik-baik, kasih Allah, kasih yang gak pernah terbatas, kasih yang tidak bisa kita ukur dengan ukuran kita sebagai manusia. Kasih yang sangat besar itu diberikan kepada dunia. Di dalam dunia ada saya dan saudara yang berdosa. Seringkali kita yang memberontak, kita yang membangkang, seringkali kita keras kepala, seringkali kita tidak tunduk kepada firman Allah. Tapi kepada orang-orang seperti itulah Alkitab katakan, karena mengasihi dunia dan semua hal dalam dunia, termasuk buat kita yang berdosa, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebuah hal yang luar biasa, kita perlu mengerti bahwa inilah kasih Tuhan yang Dia buktikan lewat kelahiran, lewat kematian, dan juga lewat kebangkitan. Respon kita bagaimana hari ini ketika Anda mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi kita, yang notabene kita adalah seringkali membangkang dan berdosa ini. Dalam Markus pasal 12 ayat 30 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini respon kita. Harusnya ini Markus pasal 12 menjadi sebuah peringatan buat kita. Sebuah perintah bagaimana kita harusnya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Saya percaya ketika segenap hati kita mau berikan kepada Tuhan, tentu kita tidak separuh-separuh, kita nggak main-main, tapi kita sungguh-sungguh serius mengasihi Tuhan dan juga mengasihi bagaimana pekerjaannya, mengasihi bagaimana karyanya dalam dunia, dan tentu dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kemampuan akal budi kita, dan juga dengan segenap kekuatan kita, talenta kita, kemampuan kita mau persembahkan bagi Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, saya percaya ada waktu buat kita bisa merenungkan bagian ini. Ada waktu buat kita sungguh-sungguh melihat kembali, apakah saya sudah total mengasihi Tuhan? Apakah saya sudah sungguh-sungguh berkorban bagi Tuhan? Kalau mungkin hari ini ada yang diantara kita masih bermain-main dengan pengorbanan, bermain-main dengan totalitas, bermain-main dengan area kesungguhan hati ini, waktunya buat kita bisa introspeksi diri masing-masing. Saya bukan berdiri sebagai hakim, tapi firman Allah lah yang menjadi cermin buat kita. Mari kita bersungguh-sungguh lagi akan mengasihi Tuhan. Kita sungguh-sungguh lagi berkorban. Kita lebih sungguh-sungguh lagi total kepada sebuah kehidupan yang kekal dalam Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi memberikan hidup kita, talenta kita, kemampuan kita hanya bagi kesenangan Tuhan saja. Ini saatnya buat gereja Tuhan bangkit. Bukan waktunya buat kita bersantai, tapi bersegeralah bagaimana kita mencari kehendak Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita lewat karyanya 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kesempatan buat kita. Kalau Anda bernapas, kalau kita masih hidup, kalau kita masih sehat hari ini, kesempatan buat kita untuk berbuah bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat perenungan firman yang luar biasa kami terima hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau rela menebus kami, Engkau rela berkorban bagi kami. Bahkan Kau datang dalam dunia menebus kami yang hina, yang berdosa ini. Sungguh ya Tuhan, kami harusnya masuk ke dalam pembuangan, kami masuk ke dalam kebinasaan. Tapi karena karya salib Kristus, karena karya-Mu yang luar biasa, membawa kami kepada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Terima kasih buat kasih-Mu yang nyata lewat Yesus. Kami mau membawa hati kami lebih mencintai Engkau, lebih mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami Tuhan, kami persembahkan hanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Di dalam berkat nama-Mu, Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.